wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Vincent Arisub dan program acara Loka Storypreneur. Nah, kali ini kita masih berada di Kota Bandung dan kali ini kita akan mereview usaha-usaha para UMKM di Kota Bandung. Tapi kali ini kita kedatangan UMKM dari Kabupaten Bandung Barat ya. Ciamplas tepatnya, yaitu Teh Murtasiah atau akrab saya sapa yaitu Teh Tia. Teh Tia, apa kabar? Sehat? Teteh, ini usahanya bergeraknya di bidang apa di kuliner ya? Nah, mie ayam. Nah, mie ayamnya ini unik nih katanya nih ya. Mie ayam dengan nama brandnya Rumah Syahida ya. Nah, Rumah Syahida ini menyediakan makanan-makanan yang unik dan terutama utamanya adalah mie ayam nih. Nah, Teh, boleh ceritakan nggak sedikit tentang usaha Teteh Rumah Syahida ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rumah Syahida adalah sebuah usaha Tia baru mulai. Sebenarnya awalnya Rumah Syahida itu pengen brand apa ya gitu. Tadinya jualan beras, jualan pokoknya yang ada di kampung saya bawa ke kota. Kan di kampung ada sawah masih luas punya orang. Terus misalnya ada penggiringan. Nah, di situ saya ambil terus jual ke kota. Terus kesini itu sebelum pandemi. Ada beras, ada baju, apa aja dijualin. Namanya brandnya di Rumah Syahida. Nah, ini mungkin bawahnya karena ada rumah ada dapur ya. Nah, ini termasuk dari dapur Syahida. Dapur Syahida saya lebih fokus ke mie ayam. Mie ayam, uniknya mie ayam ini dia berwarna hijau. Mie-nya sendiri saya bikin sendiri. Warnanya hijau, hijaunya aman buat konsumsi anak terutama karena dari sayur mayur. Ada bayam, kadang ada sosin kayak gitu. Terus semuanya rata-rata saya produksi sendiri. Oh, jadi semuanya dari mulai mie-nya itu semuanya nggak ada yang beli ya. Jadi memang produksinya Ya, dari awal ya, dari nol ya. Masih homemade. Dari homemade ya. Nah, Teh, menariknya ini jualannya ini nggak cuma offline katanya ya. Tapi juga online juga karena mie ayamnya ini bisa instan juga ya. Iya. Bisa dijual kemana aja gitu. Kebetulan sebenarnya ini berkah pandemi mungkin. Sebelumnya bukan di bidang ini saya gitu. Karena kebetulan saya juga guru PAUD. Terus kalau anak-anak suka jajan mie, ada mie goreng kayak gitu-gitu ya. Brand-brand tertentu yang siap saji makan. Terus saya berpikir sama suami, kayaknya bikin mie ayam ada proteinnya, ada semuanya ada gitu. Ya udah bikin mie tapi yang unik. Jadinya pakai ini. Terus kenapa ada mie ayam instan? Sebenarnya belum instan banget. Jadi untuk pengiriman yang jauh misalnya karena saya dari Ciamplas, Cililin, yang misalnya yang pesen ke Cimahi atau ke Bandung kan nggak mungkin ya yang matang gitu udah kering gitu. Jadi saya siapin buat teman-teman atau yang pesen itu yang siap tinggal masak mie-nya aja gitu. Jadi semuanya udah siap. Jadi seinstan membuat mie goreng. Oh, jadi sebenarnya bahan bakunya contohnya seperti ini ya. Sudah ada, semuanya tinggal dimasak di panci aja. Udah nggak jadi waktunya nggak perlu lama ya. Lama, 5 menit juga. 5 menit sudah bisa merasakan mie ayam yang betul-betul rasanya mie ayam sebenarnya ya. Mie ayam bener gitu. Karena tahu kita kan kayak ya mungkin produk-produk yang lainnya gitu ya. Rasanya ini kan hanya rasa saja, tapi ini benar-benar kita makan mie ayam yang benar-benar mie ayam gitu. Nah, Teh, menariknya tadi kan Teteh bilang karena pandemi akhirnya Teteh lari ke usaha kuliner. Nah, katanya nih dengar-dengar Rumah Syahida ini bukan hanya jualan usaha mie ayam aja, tapi ada apa aja nih? Saya belajar bikin brand di Rumah Syahida. Saya bagian di dapur Syahidanya, lebih ke kuliner, minuman. Misalnya minuman anak-anak, terus minuman kayak Thai tea, kayak gitu-gitu. Terus kalau Rumah Syahida, saya juga kadang ambil misalnya dari teman saya, dia jualan baju. Saya masukin ke baju. Terus ada jasa desain juga. Misalnya teman-teman kalau yang mau mukanya dibikin kartun dan yang lainnya itu bisa ada di Teras Syahida. Pokoknya insya Allah untuk desain ada. Terus kalau yang perlu sangkar burung itu kita juga ada. Oh, jadi Rumah Syahida ini sebenarnya menampung berbagai usaha. Tapi yang digeluti sama Teteh lebih ke sini. Lebih ke kalau kuliner. yang lain ada usaha yang adik gitu. Jadi saya menampung semuanya. Wah, luar biasa sekali nih. Maksudnya
saya tahu yang mengerjakannya siapa. Misalnya kalau desain adik saya, jadi saya berani bertanggung jawabkannya gitu, nggak ngambil dari yang jauh-jauh. Ini luar biasa sekali. Artinya sinergi dalam berbisnis ini sudah diterapkan sama Teh Tia ya, baik di dalam lingkungan sama warga juga dalam lingkungan keluarga sendiri gitu Teh. Mudah-mudahan jadi berkah nih Teh. Amin. Nah Teh, untuk sistem pemasarannya sendiri, apakah sudah mencoba online-nya ataukah hanya offline saja saat ini atau dari mulut ke mulut melalui WhatsApp? Nah ya, untuk pemasaran, karena untuk dikemasannya saya belum improve, jadi masih seadanya gitu. Jadi masih WhatsApp ke WhatsApp, teman pengajian atau teman sekolah. Lebih banyak sih untuk saat ini di Facebook. Facebook gitu. Banyaknya. Terus untuk delivery, misalnya warga sekitar, terus ya itu kalau yang udah jauh sekalian saya main gitu ya, sekalian saya COD gitu. Paling kalau nggak pakai ojek online ya. Oke. Nah, jadi buat para peserta Lokastori nanti mau coba-coba, oh jauh tapi jauh, nggak usah ribet, sekarang udah ada ojek online ya. Tinggal pesan ke Tetia, nanti diantarnya pakai ojek. Tapi datang ke tempat, main sambil main ke Ciamplas, masih bagus pemandangannya, insya lebih enak lah gitu. Kalau yang mau main makin nikmat juga makan mie ayam ya, soalnya lebih panas gitu kan. Mie ayam itu harus panas nikmatnya. Nah Teteh, ini menarik nih ya. Setelah kita ngobrol-ngobrol, pastinya kan Teteh usaha ini tuh nggak sendiri ya, maksudnya pasti ada yang bantu, baik karyawan atau mungkin ada keluarga. Kira-kira di sini ada yang bantu atau ada karyawannya, kira-kira udah berapa orang? Alhamdulillah, sebenarnya ini masih homemade ya, semua dikerjain sendiri. Ada yang bantu, ada suami kalau lagi nggak kerja, terus ibu ada, terus adik juga kalau ada pesanan nih banyak, misalnya harus kirim ke Cimahi 30 pieces. Nah kan karena semuanya ngegiling masih manual semua, jadi ya dipanggilin lagi lah. Jadi dadakan ya. Nah Teh, kalau boleh tahu nih ya, namanya setiap usaha pastinya akan ada hasil akhirnya dong ya. Pastinya para pemirsa Lokastori ingin tahu nih, kira-kira omset Teteh sekarang ini per bulannya berapa nih? Nah, ditanya omset ya, minder juga nih. Karena awalnya intinya sih saya menebar manfaat dulu aja gitu ya. Karena kalau jujurnya nih ya, kalau di outlet, bukan di outlet, namanya di warung lah ya, di warung saya itu saya masih jual cup 4.000 lah. Satu cup 4.000. Iya. Karena kenapa 4.000? Karena buat anak-anak. Kan masih di kampung. Jadi Teh mau mie ayam misalnya harganya 10.000, kan kalau anak-anak nggak bisa ya, terus kebanyakan. Jadi ya udah dikasih yang 4.000 juga saya layanin gitu. Jadi itu porsi mini buat anak. Porsi gitu. mini. Jadi dari 4.000, 10.000, 15.000 gitu. Jadi itu. Jadi bener-bener memperhatikan sekali ya untuk segi harga, biar anak-anak juga ya punya uang pas-pasan, terjangkau. Mudah-mudahan semakin berkah ya usahanya, karena bukan hanya ngelihat profit juga ya, tapi ngelihat kebahagiaan orang. Ketika orang bahagia, kayak gitu. Insya Allah produk kita juga semakin ramai gitu. Dan ditanya omset berapa, mungkin nggak akan lebih dari sekian juta per bulan lah ya, karena belum banyak juga buatannya. Pertama saya masih keteteran. Untuk saat ini alhamdulillah nih, karena saya rajin di Facebook, yang sekitar ada Teh mau gitu, cuman ya harus mau ojeknya gitu ya. Terus tapi kalau untuk omset segitu, tapi saya punya yang saya tekanin, misalnya 4.000, ya kasih 4.000 tapi yang enak gitu. Tapi dari 4.000 itu bisa jadi omsetnya tuh 15.000. Kan si anaknya tuh pulang bawa mie 4.000. Emaknya nyobain, kita beliin gitu. Nah dari yang itu gitu, saya jadi sedikit-sedikit aja dulu gitu. Teh, ini tadi kita bicara tentang mie ayam, tapi kita belum pernah coba nih mie ayamnya. Nah sekarang kita coba nih ya Teh. Diaduk dulu ya. Nah ini panas. Nah ini mie ayamnya nih warnanya hijau gitu. Biasanya kalau kita makan mie ayam atau kalau di Jakarta itu biasanya disebutnya bami gitu ya. Itu biasanya warnanya itu biasa ya. Tapi ini warnanya unik hijau. Bahkan nggak tertarik yang bikin yang merah Teh. Udah juga. Udah juga bikin yang merah. Ini dari kadang sawi, kadang dari bayam, pernah bikin dari buah. Di rumah ada pohon naga nih, itu lagi mau dicobain buat dari naga nih. Boleh kita coba ya Teh ya? Oleh kapan-kapan. Rasanya Pak misal Lokastori enak sih, dan mie-nya juga nggak keras. Rasanya juga
nikmat, bumbunya pun kerasa banget gitu. Ini jujur bisa nagih nih saya nih. Oh. Ntar kita pesen lagi. Rumah Syahida nih. Teteh, ini terus terang mie ayamnya mantep, rasanya enak. Dan juga buat saya sih recommended banget sih. Jujur aja saya juga pecinta mie ayam dan rasanya memang recommended banget. Mungkin kedepannya saya akan pesan nih buat keluarga juga di rumah. Oke. Nah teteh, ini terakhir nih buat pemirsa Loka Story, kira-kira tips buat pemirsa Loka Story yang pingin usaha seperti teteh, bagaimana tips dan triknya nih? Tipsnya ya, yang tadi satu yang saya rasain selama beberapa bulan, karena saya belum 1 tahun juga nih ya, jadi saya memang masih try and error. Jangan malu bertanya, masuk grup pencinta makanan apa aja, kan banyak juga grup-grup misalnya yang minuman atau mie ayam atau apa. Di situ tuh sekarang itu Tia rasa banyak master-master kuliner yang dia udah puluhan tahun di bidang itu mau membagikan resepnya gitu, dan sayanya harus berani untuk mencoba. Buat dapat satu resep itu harus beberapa kali bahkan puluhan kali mencoba. Jadi jangan salah untuk mencoba. Yang kedua, yang tadi tips yang anak itu, walaupun harga murah tetap kasih kualitas yang bagus. Kenapa? Siapa tahu dari mungkin 4.000 nggak ada keuntungannya ya, tapi dari situ bisa tembal-tembal gitu ya, kalau orang Sunda itu, jadi icip-icip akhirnya menjadi rezeki buat kita selanjutnya gitu. Dan kelemahan saya juga untuk tipsnya mungkin kedepannya mudah-mudahan kemasannya lebih bagus ya, dan bisa kirim keluar kota. Penting banyak belajar lagi aja teh nanti teh. Nah, para pemirsa Loka Story nih. Nah, buat para pemirsa Loka Story kan gak cuma pingin nonton videonya aja nih teh. Wah, lihat tadi makan, rasanya enak, lihat gambarnya. Mungkin para pemirsa Loka Story juga ingin mencoba nih. Nah, kalau yang pingin coba mie ayam teteh mungkin bisa didapatkan di mana? Bisa disampaikan nomor WhatsApp-nya, juga bisa disampaikan outletnya atau alamat outletnya teh. Untuk mie ayam Syahida ada di Kampung Cisalak, RT 3 RW 2, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cihampelas, Bandung Barat ya, Bandung Barat. Terus untuk sekitar Cimahi dan Bandung bisa pesen di 089 656 244 551, atau mau kalau ada Facebooknya Rumah Syahida, IG-nya Dapur Syahida. Dapur Syahida. Oke. Kalau misalnya Loka Story. Nah, teteh, ini di Bandung Barat ini konon nih Pak Wakil Bupatinya itu adalah Bapak Hengki Kurniawan. Beliau juga sangat aktif dan bergerak di bidang memajukan para UMKM-nya, juga masyarakat para UMKM-nya. Jadi kayaknya untuk Pak Hengki Kurniawan wajib banget nih datang ke sini ya. Pak. Waktu itu saya datang nih Pak. Waktu itu pernah ke Desa Tanjungwangi kalau nggak salah gitu. Tinggal mampir ke bawah ya Pak. Oke, nanti untuk Pak Hengki Kurniawan ditunggu di Rumah Syahida. Oke, para pemirsa Loka Story, sebenarnya perbincangan saya semakin menarik bersama Tetia karena waktu juga sudah terbatas Tetia. Semoga usahanya semakin sukses, Rumah Syahida semakin maju, mie ayamnya nanti banyak yang pesan, dan mudah-mudahan bisa buka cabang di mana-mana teh. Oke. Semangat menebar manfaat. Semangat menebar manfaat. Oke, para pemirsa Loka Storypreneur, demikian wawancara saya bersama Tetia. Saya Pinsan Arisub dan Tetia mohon pamit. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha.